teman-teman, perkenalkan nama saya Yoel Asari, NPM 19 14 13 10 33, mahasiswa agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pertanian yang berjudul COVID-19, peluang dan dampak pada sektor pertanian dengan dosen pengampu Dr. Maya Priantini, SP, MSI. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS lebih tinggi daripada COVID-19, walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Gejala umum yang terlihat bagi orang yang terinfeksi COVID-19 berupa demam lebih dari 38 derajat, terkena batuk kering, flu, dan sesak napas. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia dan kesulitan bernapas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus COVID-19 terkonfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhannya akan terus meningkat. Dampak COVID-19 yang terjadi pada bidang ekonomi adalah: pertama, lebih dari 1,5 juta karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan, di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal dan 265.000 dari sektor informal. Kedua, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari hingga Februari, dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional. Ketiga, angka turis menurun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari Cina. Keempat, impor Indonesia sepanjang Januari hingga Maret 2020 mengalami penurunan hingga 3,7%. Kelima,
Inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96%, disumbangkan oleh kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang melonjak. Dampak COVID-19 yang terjadi pada bidang pendidikan. Yang pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah. Karena masih banyaknya guru ataupun dosen yang kurang melek terhadap teknologi, sehingga proses belajar mengajar secara daring ini mengalami penghambatan. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Karena tidak semua orang tua dapat memenuhi fasilitas teknologi proses belajar mengajar anaknya secara daring. Ketiga, keterbatasan jaringan. Karena tidak semua daerah di Indonesia ini memiliki jaringan yang baik untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Keempat, permasalahan biaya. Banyak para orang tua, guru, serta dosen yang mengeluarkan uang lebih untuk membeli kuota dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara daring. Dampak COVID pada bidang kesehatan adalah banyaknya dokter dan perawat yang gugur saat melaksanakan tugas menyembuhkan pasien COVID-19. Hal ini terjadi karena banyaknya dokter dan perawat yang terpapar virus corona dari pasien yang mereka sembuhkan. Dampak COVID-19 bagi bidang sosial adalah terjadinya kerentanan sosial yang memunculkan sifat negatif seperti kurangnya toleransi, kurangnya solidaritas masyarakat, gampangnya terprovokasi, dan mudahnya terhasut oleh berita hoaks yang tidak diketahui dari mana asal beritanya. Dampak COVID-19 bagi sektor pertanian. Yang pertama, kurangnya produksi pertanian. Karena tidak dapatnya petani melaksanakan kegiatan pertanian secara langsung seperti ke sawah ataupun ke ladang. Hal ini akan menyebabkan hasil panen yang buruk dan kualitas hasil panen yang tidak dapat dipasarkan. Yang kedua, rendahnya harga jual hasil panen. Hal ini dapat menyebabkan para petani marah dan merugi akibat harga jual yang sangat murah. Yang ketiga, kurangnya permintaan pasar. Ini terjadi dikarenakan kurangnya konsumen berbelanja ke pasar, sehingga menyebabkan kurangnya permintaan pasar terhadap sektor pertanian. Yang terakhir, susahnya pendistribusian. Ini terjadi karena pendistribusian harus menggunakan persyaratan protokol kesehatan yang ada dan menyebabkan terhambatnya pada saat pengiriman hasil tani yang mengakibatkan hasil tani yang akan dikirim menjadi rusak. Peluang yang dapat dilakukan pada sektor pertanian di masa COVID-19 ini adalah membuat penjualan hasil pertanian secara online. Ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan para petani untuk menjual hasil taninya tanpa adanya kontak fisik secara langsung terhadap penjual dengan pembeli. Kedua, petani dapat mengolah hasil taninya menjadi suatu produk yang dapat dijual dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat pada saat COVID-19 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.